Selamat pagi rekan-rekan pencinta berkebun organik di seluruh Indonesia. Perkenalkan dulu, nama saya Bambang. Saya adalah pemerhati dan juga pengajar permakultur di sebuah sekolah di Sewon Bantul, Yogyakarta. Pagi ini saya ingin berbicara tentang permakultur dan agrikultur. Mungkin teman-teman di seluruh Indonesia jarang yang tahu tentang permakultur itu apa. Saat ini saya berdiri di sebuah sekolah, sebelah kiri saya sekolah dan sebelah kanan saya adalah kebun agrikultur milik petani di Sewon Bantul. Jadi kalau kita berbicara tentang permakultur, permakultur itu adalah kegiatan atau kalau boleh saya singkat menjadi permanen agrikultur. Permanen agrikultur adalah kegiatan yang berkesinambungan menyeimbangkan ekosistem di bumi ini. Rekan-rekan boleh lihat di sebelah kanan saya adalah contoh dari agrikultur real selama ini. Kebetulan di samping kanan saya ini akan menanam pohon cabai karena sebelumnya adalah panen melon. Jadi kegiatan agrikultur seperti yang di sebelah kanan saya adalah seperti mengambil manfaat dari alam tanpa memperhitungkan kelestarian alam. Jadi hanya fokus pada peningkatan hasil pangan demi kebutuhan manusia. Itu contoh dari agrikultur. Jadi tanamannya sejenis seluas berapa hektar ini tanamannya sejenis dan hanya berganti dari satu jenis ke jenis yang lain. Kalau yang di sebelah kanan saya dari cabai dan melon selesai menjadi cabai. Berikut saya akan menjelaskan tentang permakultur yang ada di sekolah kami, di Sekolah Tumbuh Sewon Bantul, Yogyakarta. Baik, rekan-rekan pencinta berkebun organik di seluruh Indonesia, kita lanjutkan. Setelah kita tadi melihat kondisi agrikultur yang ada di sebelah sekolah kami, berikut adalah daftar dari kegiatan permakultur di Sekolah Tumbuh Sewon Bantul. Yang pertama, itu ada kebun sayur. Yang kedua ada kebun buah. Yang ketiga ada kebun herbal. Yang keempat ada kolam ikan. Yang kelima ada ternak. Yang keenam ada pengolahan limbah, kami ada beberapa. Kemudian ada biogas dan energi terbarukan. Ini yang kami lakukan di Sekolah Tumbuh sebagai konsep kegiatan permakultur di sekolah kami. Seluruh siswa mengikuti pelajaran ini untuk memperbaiki lingkungan sebagai contoh bagi masyarakat Indonesia. Kegiatan ini adalah kegiatan yang berkesinambungan atau dalam bahasa Inggris mungkin sustainable. Jadi setiap bagian memiliki keunggulan, masing-masing punya posisi, masing-masing memberikan kelebihan kepada posisi yang lain. Jadi ini yang kami lakukan. Kita berlanjut ke pos yang ketiga. Baik, kita lanjutkan rekan-rekan pencinta berkebun organik di seluruh Indonesia. Berikut kami punya salah satu pengolahan limbah organik kami yang menggunakan ternak dari cacing tanah. Kami punya kotak ini 8. Kenapa 8? Karena jumlah mereka sudah cukup banyak. Ini adalah salah satu contoh. Pertama, sampah-sampah organik dimasukkan ke sini dalam bentuk cacahan. Salah satunya terutama bonggol pisang. Ini sebenarnya bok pisang kalau bahasa Jawanya. Ini sangat disukai oleh cacing. Kami punya sampah organik yang dicacah, diletakkan di sini dan diuraikan oleh cacing. Mungkin rekan-rekan di seluruh Indonesia bisa lihat di sini ada cacing. Mungkin kameranya bisa mendekat melihat cacing. Nah, ini cacingnya terlihat. Ini sedang kecil-kecil, banyak sekali. Nah, rekan-rekan bisa lihat ini ada cacing banyak kecil-kecil, ini karena habis bertelur ini sepertinya. Ini banyak sekali. Lihat cacing. Nah, ini bisa terlihat ini cacing. Ada cacing. Cacing bagus sekali. Jadi
Setelah beberapa hari, yang sampah organik tadi akan menjadi kompos, atau yang sering disebut dalam dunia pertanian kompos bekas cacing atau disingkat kacing. Kami kumpulkan kompos bekas cacing ini sebagai pengganti pupuk kimia, sehingga kami memiliki pupuk organik sendiri. Ini hasil dari kompos bekas cacing yang kami kumpulkan dan sudah seperti tanah ini. Ini sudah sangat subur dan sangat baik untuk tanaman, baik untuk menyemai benih atau langsung ditaburkan pada tanaman. Ini sangat organik dan sangat lengkap, sudah mengandung NPK. Baik, rekan-rekan pencinta berkebun organik di seluruh Indonesia, berikut pemaparan saya secara sederhana tentang dasar permakultur. Nantikan video saya selanjutnya di dasar permakultur yang kedua. Terima kasih.